Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Shalom. Terkadang kita selalu bersemangat mengikuti ibadah dimanapun dan kapanpun. Tetapi justru kehidupan kita tidak menghasilkan buah dari peribadahan kita. Untuk itu, mari sama-sama kita belajar firman Tuhan dengan beribadah kepadanya pada sore hari ini. Mari kita melakukan pujian dari Kidung Jemaat 64 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kidung Jemaat 64 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh kudengar, dan sisa apa yang berikut. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh kudengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik, Engkau luar biasa bagi kami. Sehingga pada saat sore ini Tuhan masih memperkenankan kami untuk kami berkumpul dalam keluarga Mama Keuk di sini, untuk kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah memuji-muji nama-Mu Tuhan. Dan biarlah ibadah kami pada sore hari ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan kidung pujian dari Kidung Jemaat 49 untuk menyambut firman Tuhan. Firman Allah jaya sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Balik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat.
bagi orang tersesat. Mari kita persiapkan firman Tuhan dari Matius 21 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Namun sebelumnya kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Kembali lagi kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, karena kami akan siap untuk membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Tetapi siapakah kami ini Bapa? Kami adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan hadirat-Mu. Kami penuh dengan kecemaran kami, salah dan dosa kami. Mari Tuhan kasihani kami, ampuni kami, sucikan, kuduskan, tahirkan kami. Sehingga kami boleh layak untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang kami baca pada sore ini boleh menjadi kekuatan dan kami boleh mampu mengerti, memahami, bahkan menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami sudah berdoa. Amin. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Di jalan dia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi dia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga menerima pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan mendapat buah apa yang kau berbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan campaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Mama-mama yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada sore hari ini diberi tema mintalah dalam doa. Peristiwa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara cukup mengejutkan bagi para muridnya. Saat itu memang belum musimnya buah pohon ara. Ketika melihat pohon ara itu tidak berbuah dan hanya ada daunnya saja, Tuhan Yesus langsung mengutuk pohon tersebut. Pada keesokan harinya, pohon itu menjadi kering hingga sampai akar-akarnya. Pertanyaannya bagi kita adalah, siapa yang salah? Salahkah bila pohon itu tidak berbuah bila belum musimnya? Ataukah Tuhan yang salah? Sangat tidak mungkin. Mama-mama yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa Tuhan sedang mencari buah di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan sedang mencari buah di dalam hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Berbuah berarti berbicara tentang kehidupan kita yang bermanfaat bagi sesama, bukan saja bagi diri kita sendiri, tetapi bagi orang lain juga.
Berbuah juga berbicara tentang karakter kita yang semakin bertumbuh seperti Kristus. Mama-mama yang terkasih, buah-buah yang dimaksudkan Tuhan adalah terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 yang bunyinya demikian. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu buah-buah roh. Dari sekian banyak buah roh ini, jujur mama-mama, mungkin masing-masing kita ya bisa kita sipit-sipit atau setengah-setengah dari sekian banyak ini. Atau setengah-setengah yang kita bisa lakukan, yang kita bisa mampu untuk lakukan. Tidak ada seorang pun yang sanggup atau mampu melakukan dengan sempurna. Ini sekian banyak buah roh ini yang Tuhan maksud di sini. Kalau kita melakukan memang, kecuali ya kita namanya manusia yang tidak sempurna ya. Jadi mungkin kita bisa sipit-sipit sedikit atau setengah-setengah. Sebentar muncul, sebentar hilang. Sebentar muncul, sebentar hilang. Sebentar kita mau menaruh kasih, sebentar kita sudah ada emosi lah, ada marah lah. Sebentar kita bilang mau sabar, dan sebentar anak-anak dalam rumah buat kita mau sabar bagaimana. Nah ini yang kadang-kadang hilang, kadang-kadang muncul. Itulah karakter manusia yang memiliki keterbatasan. Kita sebagai manusia ini yang memiliki keterbatasan. Hidup kita akan menghasilkan buah apabila kita tinggal dalam Kristus dan tekun mentaati perintah Tuhan. Kalau kita tekun mentaati perintah Tuhan, kalau kita hidup dalam Kristus, maka kita menghasilkan buah. Nah ini sudah yang saya bilang tadi. Kita hanya setengah-setengah, sipit-sipit saja. Mama yang terkasih, kisah Tanara ini adalah perumpamaan tentang orang-orang Israel yang beriman tetapi tidak menghasilkan buah. Mereka sangat beriman tetapi tidak menghasilkan buah. Mereka bersemangat merayakan keagamaan, beribadah, mendalami firman Tuhan, tetapi hidup sehari-hari mereka tidak menghasilkan buah yang sesuai dengan firman Tuhan. Perumpamaan ini menjadi pengingat bagi hidup kekristenan kita masa kini. Menjadi pengingat bagi hidup kekristenan kita masa kini, masa sekarang. Agar kekristenan kita berbuah sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Menjadi Kristen bukan sekadar identitas, aktivitas kita, atau jabatan kita, melainkan cara hidup kita yang berbuah. Tadi saya sudah bilang buah itu banyak, berbuah itu buah-buah roh tadi saya sebutkan. Melainkan cara hidup kita yang berbuah. Mama-mama yang terkasih, siapapun dia, pasti menginginkan agar hidupnya menghasilkan buah yang baik. Kita ini yang ada pada saat ini juga, termasuk kita ini. Pasti kita menginginkan agar hidup kita menghasilkan buah yang baik. Contoh saja ya, dalam rumah tangga, dalam keluarga kita masing-masing. Tentu pasti merindukan itu. Supaya terciptanya damai, sejahtera, sukacita, rukun, kesabaran, kasih, dan lain sebagainya.
Kita mau supaya tercipta itu semua dalam setiap keluarga kita, dalam setiap rumah tangga kita. Pasti kita mau, kita merindukan itu semua, siapapun dia. Tetapi terkadang si iblis tidak pernah tinggal diam. Ia selalu mencari celah untuk masuk mengobrak-abrik kedamaian kita, ketentraman kita, baik sebagai orang tua, anak-anak maupun keluarga. Disitulah kita kehilangan buah-buah roh. Siapa yang tidak merasakan dalam setiap rumah tangga pasti ada masalah. Kalau bukan orang tua pasti anak, kalau bukan anak pasti keluarga. Kalau bukan keluarga mungkin dari luar, tetangga atau apa dan lain sebagainya. Pasti ada saja. Katong mau supaya hidup sejahtera, damai, ada kesabaran, sukacita. Tapi kadang-kadang tiba-tiba nanti ada saja yang terjadi. Nah di situ sudah hilang sudah kita punya buah-buah roh. Nah itu tadi yang saya bilang, katong hanya dapat sipit-sipit dengan setengah-setengah sah. Tidak mungkin katong lakukan dengan sempurna. Inilah hidup yang kita belum mampu menghasilkan buah roh yang sempurna. Inilah hidup kita, keadaan kita tadi yang saya jelaskan. Oleh karena itu, selagi Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita hidup di dunia ini, marilah kita gunakan waktu yang ada untuk hidup menghasilkan buah yang baik. Mari kita gunakan waktu yang ada untuk kita hidup menghasilkan buah yang baik. Walaupun tidak sempurna di mata Tuhan, tapi yakin dan percaya bahwa itu apa yang kita lakukan, kalau itu menurut Tuhan baik, Tuhan saja yang dapat menilai kita. Mintalah kepada Tuhan dalam doa dengan sungguh-sungguh. Biarlah kuasa Roh-Nya yang kudus menolong kita untuk menghasilkan buah yang baik. Sesuai firman-Nya dalam ayat 22 tadi, firman Tuhan bilang, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan sungguh dan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Tadi firman Tuhan ayat yang ke-22. Apa saja yang kamu minta. Jadi katanya punya andalan, kita hanya minta kepada Tuhan. Supaya Tuhan karuniakan katongin hikmat. Ya, itu tadi yang saya bilang. Bisa kita melakukan buah roh yang baik, walaupun tidak sempurna. Katong selalu minta hikmat dari Tuhan. Minta Roh Kudus dari Tuhan. Katong selalu berdoa minta. Sesuai ini firman Tuhan pada ayat yang ke-22. Dan juga pada Yakobus 5 ayat 16b juga mengatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kita pegang ini firman Tuhan, mama-mama yang terkasih. Katong hanya berdoa saja. Katong tidak bisa untuk, kalau kita mau bilang, sepukul dada saya bisa lakukan ini buat roh sekian banyak ini. Tidak bisa kita pukul dada. Kita ini adalah manusia yang terbatas, yang lemah. Pasti ada saja tadi seperti apa yang saya jelaskan. Yang membuat kita jatuh, membuat kita diobrak-abrik oleh si jahat, si iblis tadi. Katong berusaha. Kalau pribadi saya, di rumah saya berusaha bagaimana supaya ini anak dong jangan bertengkar apa dah. Tapi ada saja. Ada saja membuat sebentar satu seperti mama begini, mama begini. Jadi itu sudah. Katong berusaha supaya dia hidup rukun, supaya damai, supaya sukacita. Tapi ada saja. Ya, itu sudah. Hidup kita yang terbatas seperti itu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu ada buat kita. Dan kita bisa mampu untuk melewati berbagai tantangan apapun yang kita hadapi dalam setiap pribadi kita, rumah tangga kita masing-masing. Mama-mama yang terkasih, mari gunakanlah waktu, kesempatan yang ada untuk terus berbuah serta tinggal dalam Tuhan. Agar buah yang dihasilkan adalah buah kebenaran. Seperti tadi yang sudah dijelaskan.
Mari ketong gunakan ini kesempatan yang Tuhan berikan. Selagi Tuhan masih kasih kita untuk bersiarah di dunia ini. Kita gunakan itu waktu supaya kita menghasilkan buah kebenaran. Mungkin firman Tuhan dari saya, mungkin sekian. Barangkali ada yang mau menambahkan. Saya beri kesempatan dan waktu. Kisah tentang pohon ara ini kita belajar bahwa daun yang rimbun menggambarkan berkat-berkat yang kita terima daripada Tuhan. Tetapi yang diharapkan dari suatu tanaman itu, khususnya untuk tanaman berbuah, bukan hanya di daunnya saja, tetapi harus ada buah seperti yang tadi Mama Dapo Oleh sudah katakan. Buah itu apa? Buah itu sesuatu yang dihasilkan oleh pohon, tetapi tidak dia nikmati. Buah yang tanaman hasilkan, itu dinikmati oleh orang lain. Tanaman tidak pernah makan kembali apa yang dihasilkan, tapi dianugerahkan kepada orang lain. Ini salah satu filosofi tanaman yang mungkin dapat kita petik dan kita pelajari. Kita harus menghasilkan buah yang harus dapat dinikmati oleh orang lain. Buah tentang apa? Kita kembali kepada tujuan ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, pergi beritakanlah kebenaran Injil. Buah yang kita hasilkan harus memberitakan tentang Kristus. Ketika orang melihat kita, mungkin mereka berkata, oh orang Kristen itu begitu ya. Orang Kristen itu begini ya, dari buah yang kita hasilkan. Mudah? Tentu saja tidak seperti tadi yang Mama sudah katakan. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, buah di situ dia menggunakan is, bukan menggunakan are, artinya bentuknya tunggal. Buah-buah yang dihasilkan itu satu. Tidak bisa kita pilih. Bukan are dalam bentuk jamak, adalah ini, tapi keragaman itu dalam bentuk tunggal, satu. Artinya semua itu harus kita usahakan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa memilih, saya hanya mau kemurahan saja, tapi yang ini tidak. Tapi itu semua satu kesatuan yang harus ada di dalam diri kita. Dari hal-hal kecil bisa kita belajar. Ketika pikiran kita fokuskan kepada Tuhan, saya percaya bahwa kebaikan itu akan selalu mengikuti kita. Tetapi ketika pikiran kita sudah beralih kepada diri kita, biasanya hal-hal buruk yang lebih banyak kita lakukan. Kadang ketika ke pasar, sebelum ke pasar itu saya selalu berdoa. Bukan selalu, seringkali saya berdoa, kadang juga lupa. Tuhan, sebentar kalau saya belanja, pertemukan saya dengan penjual yang tepat. Sehingga apa yang dia jual itu menguntungkan dia dan juga menguntungkan bagi saya. Jadi tidak hanya menguntungkan saya saja, tetapi juga harus menguntungkan dia. Kelihatannya sepele, tapi mungkin doa ini akan mengantarkan kita ketika kita belanja, kadang kalau kita terlalu mahal. Nah, ketika kita berkata terlalu mahal, tiba-tiba saja di kepala saya itu begini, terus Sony ingat dia pikul dari sana, mungkin dia hanya dapat 1.000 saja dari ini. Akhirnya itu membuat hati saya sudahlah tidak usah menawar begitu. Beli saja sesuai dengan harga itu. Ketika hati kita atau pikiran kita itu selalu kita undang Tuhan, pasti selalu akan ada hal-hal baik yang menjadi pertimbangan di dalam kita untuk memutuskan segala sesuatu. Seperti tadi Mama Dapo Oleh bilang, pagi-pagi itu saya juga begitu. Anak-anak itu kadang harus ketok pintu baru dong bangun. Kadang kalau jengkel saya bilang, kamu ini masa mama yang jadi babu lagi buat kamu. Nah kalau saya sudah berpikir tentang diri saya, kalimat itu yang akan saya keluarkan. Tetapi ketika saya mulai begitu, saya tarik napas, saya bilang, Tuhan tolong beri saya kedamaian di pagi ini. Saya rasa berbeda ketika anak saya mulai, kata-kata saya lebih lembut. Kakak bisa tolong mama, walaupun sebenarnya ada kemarahan gitu. Tapi kata-kata yang saya ucapkan itu berbeda. Kakak bisa bantu mama kok, cuci piring atau ini.
Iya Mama, walaupun dengan kondisi yang ini, tapi mereka bangun dan melakukannya. Nah, itu saya sudah mencoba beberapa kali ketika hal-hal yang kita pikirkan itu adalah tentang Tuhan, pasti selalu akan ada jalan yang Tuhan berikan bagi kita untuk mengambil sebuah keputusan. Yang kedua, di sini dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus melihat bahwa hanya daun-daun saja yang rimbun, tetapi buah tidak ada, maka sekonyong-konyong pohon itu kering. Itu juga akan terjadi dalam hidup kita. Ketika berkat-berkat kita melimpah dan hati kita mulai terikat, jiwa kita akan kosong. Sekalipun kita punya banyak uang, sekalipun kita punya banyak harta, tapi sepertinya selalu saja ada yang kurang. Kita tidak akan pernah merasa cukup. Karena apa? Jiwa kita kering. Dan ada satu hal di sini yang menarik, kisah tentang kalau orang percaya itu berdoa, gunung pun beranjak. Ini kisah nyata mama-mama yang saya pernah dengar dari seorang Romo. Dia berkata bahwa kisah ini pernah terjadi di daerah Turki atau Syria. Ketika waktu itu zaman kekristenan mulai ada, orang pagan itu mulai resah karena banyak orang mulai beralih ke Kristen. Nah, saat itu pada zaman masa Islam mulai masuk, mereka mulai mengatakan bahwa di Alkitab orang Kristen itu dong bilang begini, kalau lu percaya, lu berdoa, lu bisa ke pindah gunung. Nah, itu ajaran sesat itu. Coba suruh dong berdoa. Kalau itu gunung pindah, berarti dong benar. Tapi kalau gunung itu soni pindah, hapuskan kekristenan dari tempat ini. Oh iya, kalau gitu di Mesir. Akhirnya waktu itu orang Kristen ini akhirnya mulai mencari. Akhirnya mereka menemukan satu orang yang bersih hatinya atau apa sebutan di sana, kemudian meminta dia itu untuk mulai berdoa. Kemudian dia bilang, kalian berpuasa, kita sama-sama berpuasa, kita berdoa. Ya. Dan waktu itu terjadilah mereka berdoa, itu gunung itu pindah mungkin sekitar 3 kilo dari tempat itu. Akhirnya kekristenan membuktikan bahwa kita percaya Allah yang hidup. Artinya ketika kita percaya, kita menyerahkan itu semua kepada Tuhan, ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal, tapi Tuhan bisa lakukan itu buat kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mama atas tambahan firman Tuhan. Mari kita terus berharap kepada Tuhan, kita terus menggunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada, supaya kita melakukan apa yang terbaik menurut Tuhan. Walaupun saya bilang tadi tidak sesempurna itu yang Tuhan mau, tapi ya itulah yang kita mampu untuk lakukan. Yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, kita pasti mampu untuk melewati semua. Mungkin ini saya, Tuhan memberkati firman-Nya. Kita akan masuk dalam persembahan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 337. Mengapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
mereka bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Baik, mungkin masih ada kok dengan doa yang perlu kita bawakan. Mau kejikan Sakit. Mama Pacikana. Mama siapa tadi? Mama Siki. Baik, mari kita doa. Ya Bapa Surgawi, Allah di dalam Yesus Tuhan, Juru Selamat kami puji dan sembah hari lepas hari dalam kehidupan kami. Di saat sore menjelang malam ini kami ada di hadirat-Mu. Kami telah memuji nama-Mu Tuhan sebagai tanda kebesaran dalam hidup kami. Bahkan kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami sehingga kami tidak berdaun saja. Kami tidak hanya mengikuti hal-hal rohani, tapi kami juga Tuhan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan lewat sikap, tingkah laku kami, tutur bahasa kami, sampai kebaikan hati kami. Terima kasih Tuhan, jamah kami dengan firman-Mu. Dan saat ini Tuhan kami mau berdoa bagi keluarga Kiuk di tempat ini. Berdoa bagi Bapa dan Mama di hari tua. Kiranya Tuhan tambahkan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita. Sehingga anak-anak-Mu menikmati hidup ini penuh sukacita dan memuliakan Tuhan. Berdoa bagi anak-anak dalam tugas pekerjaan dan rumah tangga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan berkati mereka Tuhan. Baik itu kakak Daud dan istri, kakak Rita dan suami, bahkan juga kakak Santi dan suami. Anak-anak semua dalam pertumbuhan pendidikan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah Tuhan keluarga Kiuk dalam kehidupan ini merasakan cinta kasih Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami semua Tuhan yang ada juga dengan pergumulan kami masing-masing. Tuhan mau dengar seluruh seru doa kami, pengharapan-pengharapan kami yang selalu kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Tuhan mau menjawab seturut kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa bagi anak-anak muda yang hari ini mereka mengikuti kami Tuhan dengan program pelayanan mereka. Kiranya Tuhan berkati. Biarlah Tuhan dalam kehidupan mereka berguna bagi nama Tuhan. Bagi kami juga berdoa bagi ibu-ibu Tuhan yang tergabung di dalam kelompok 3, rayon 6, rayon 8, rayon 4. Tuhan Yesus tolong mereka Tuhan, supaya mereka tidak sebagai pendengar, penonton, tapi mereka juga digerakkan oleh Tuhan untuk dapat mensyukuri kasih Tuhan lewat kebersamaan dalam beribadah ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa bagi Mama Pacikana yang sementara dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan tolong jamah, kuatkanlah anak-Mu, teguhkanlah anak-Mu Tuhan dengan kuasa-Mu. Bapak Yeri Tuhan berkati bersama semua anak cucu menantu untuk dapat merawat Mama dengan baik. Bagi dokter, juru rawat, para medis. Juga kami berdoa Tuhan bagi Ibu Siki yang juga dalam keadaan sakit. Tuhan jamah anak-Mu Tuhan, segala pengeluhan-pengeluhan mereka, bahkan obat penawar Tuhan berkati. Bapa di sorga kami berdoa menyerahkan kedua pelayan kami, bahkan dengan seluruh presbiter, semua pekerja-pekerja gereja. Tuhan jamah jemaat-jemaat Tuhan, supaya lewat pelayanan dari jemaat Oret Labora ini, nama Tuhan dipuji dan diagungkan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih banyak, terima kasih. Kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati menjadi alat dalam tangan-Mu untuk dalam pelayanan memperluas kerajaan-Mu
bahkan seluruh hidup kami. Inilah doa permohonan harapan kami Tuhan, ungkapkan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kepala kehidupan. Kami bawa doa kami kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 249. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, lalu Tuhan berpesan. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena Tuhan boleh menuntun menyertai kami dari awal ibadah kami hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih atas firman kebenaran Tuhan yang sudah menasihati kami. Biarlah menjadi kekuatan, menjadi pedoman untuk kami menjalani setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di sorga. Tiba saatnya kami akan kembali di rumah tangga kami masing-masing. Mari Tuhan, kami yang pulang Tuhan menuntun menyertai kami dalam perjalanan pulang. Baik berjalan kaki, berkendaraan. Tuhan tibakan kami di rumah tangga kami masing-masing dengan penuh damai sejahtera. Keluarga Allah yang kami tinggalkan di sini juga Tuhan Engkau tetap memberkati mereka dalam setiap pergumulan hidup mereka, setiap pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. 1, 2, 3. Shalom.